pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Pada hari Minggu ini kita boleh berjumpa kembali, di mana hari yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuji, menyembah, dan mendengar akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Biasa. Pasti semua di dalam anugerah-Nya, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Dan kami akan menyapa bagi saudaraku di mana gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Shalom. Shalom. Demikian juga jemaat Kristen Indonesia yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Shalom. Shalom. Demikian juga jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citra Raya, Cikupa, Tangerang. Shalom. Shalom Citra Raya. Demikian saudara-saudaraku yang PA-PA yang ada di Brisbane, yang ada di Sydney, saya katakan shalom. Demikian juga yang ada di kota Jakarta, PA Penel yang ada di kota Jakarta. Demikian juga yang ada di kota Medan, Sumatera, yang ada di Jawa Tengah, mulai dari Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, kami katakan shalom. Demikian juga fellowship para hamba Tuhan yang tergabung dalam yayasan pembawa kabar baik yang ada di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Bahkan bagi fellowship hamba Tuhan
yang ada di NTT, di Pulau Rotendao. Saya katakan salam. Maka hari ini kita percaya sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Maka biar setiap kita semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Sebab kita percaya tatkala kita ada bersama dengan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Mari sebelum kita memulai lebih jauh lagi, kita akan berdoa bersama. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau yang menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Kami boleh mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan segala Tuhan. Kami tahu kalau hari-hari ini ada banyak hal yang kami hadapi, tetapi di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berseru memanggil nama-Mu, sebab Engkau sumber kehidupan kami, Engkaulah pertolongan kami, dan kami percaya kuasa-Mu masih ada dan tidak pernah berubah. Kami berkata berkat-Mu turun atas kami hari ini, baik kami yang ada di studio maupun anak-anak Tuhan dimanapun hari ini mereka untuk bersama-sama di dalam live streaming. Bapa, kami percaya Engkau memberkati kami hari ini. Kami terima salam yang daripada-Mu, sukacita yang besar yang daripada-Mu. Bahkan kami terima kekuatan yang baru, tubuh jiwa roh kami disegarkan kembali, dan roh kami dibaharui, sehingga kami terima api-Mu yang membuat roh kami menyala-nyala. Ada rasa haus dan lapar akan Engkau hari ini. Terima kasih Tuhanku. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kerajaan-Mu ditegakkan atas hidup kami. Semua jadi dalam rencana-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Kita sudah belajar firman Tuhan mengenai spiritual vocabulary, di mana kita mau belajar memperkatakan iman, perkataan yang Yesus ajarkan kepada kita untuk kita kerjakan di dalam iman kita. Mari kita percaya bahwa ada kuasa yang Tuhan telah berikan bagi kita, yang menjamin ada kemenangan, yang menjamin ada keselamatan, bahkan semua kutuk sudah dihancurkan. Mari dengan iman kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ku diberi kuasa yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Mari dengan iman, dengan segenap hati menyatakan kepada Tuhan, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh Ada di bawah kaki kita. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan yang menjamin kita hari ini. Mari kita dengan iman, dengan segenap hati. Ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Mari pakai kuasanya. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar
berkuasa di dalam nama Yesus. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah Engkau Raja, segala raja. Berpujilah Engkau Raja, segala raja. Berpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau lebih dalam lagi. Ini waktunya hidup kita bawa kepada Tuhan. Mari menyembah Dia dengan posisi yang terbaik. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan hari ini, karena Tuhan mau kita menjadi pemuji penyembah. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Hari ini kami menyerahkan hidup kami. Kami rindu Engkau. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu tercurah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu hari ini. Kami nyatakan, haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Mari katakan sama-sama. Sebab Engkaulah Dia maha mulia, yang maha mulia. Kau dimuliakan, Kau dimuliakan dari segalanya. Sekali lagi nyatakan. Kami percaya sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Yang maha tinggi. kami tinggikan Kau Engkau Tuhan. ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan maha mulia, yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Mari sembah Dia, mari nyatakan dalam hidup kita. Kau ku sembah, Amin, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan kami sembahkan.
akan Engkau. Tuhan, kami perlu Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Tuhan, kami berkata Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. biarkan kami Tuhan menyembah Engkau hari ini. Kami menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Amin, amin, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan, Tuhan kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan kami datang kepadamu. Kau ku Kami menyembah Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. oh Engkau kekuatan kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Kau ku sembah, Kau ku
Puaskan kami Tuhan. Puaskan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka hari ini tangan-Mu yang menopang kami, yang menolong kami. Kami terima kuasa Roh Kudus. Kami terima lawatan-Mu dalam setiap hidup kami. Haleluya. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari saudara, terus saudara. Rindukan dia. Dia ada bersama kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita hari ini. Tuhan, Engkau pembuat mujizat. Engkau yang sanggup membuka jalan keluar bagi kami. Engkau Master of Breakthrough. Yes Lord, kami percaya. Biarkan Roh Kudus menjamah kita hari ini. Biarkan Tuhan menjamah kita hari ini. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menjadi tanda bagi kami. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara mati, itu ada dalam kami. Roh yang sama itu ada dalam kami. Maka kami kuat. Maka kami percaya. Percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini membawa kami dalam kedalaman hadirat. Mari bawa kami dalam kegerakan, bawa kami berjalan dalam rencana-Mu, sehingga kami boleh mencapai di puncak destiny yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kami. Ini kami menyembah-Mu Tuhan. Kau hadir Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship. Mari sama-sama berkata. You are here, working in this place. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami. Sekali lagi katakan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. Amen. Yes I Lord. worship you. Yes Lord. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. Ini penyembahan I kami. worship you. You are here. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Here, moving in the midst. I worship you. I worship you. Tuhan again. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. More. I You say. are here,
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you Terima mujizat, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima pertolongan-Mu hari ini. Berjalan bersama kami, melihat dan mengalami that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you I worship you, Abba Father. Mari nyatakan sekali I lagi. run to you, Setiap hari, my setiap waktu, everything. kita berlari di hadirat-Nya. I give my heart to you. Sebab Dia adalah Mawar Salom. Dia adalah You're my God. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're Mari sekali lagi dengan iman berkata, You're my God. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the awesome Sarah. You're my God. You're the awesome Sarah. You're my God. You're the awesome Sarah. You're my God. terima kasih Tuhan. We thank you, Jesus. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita kembali menyatakan deklarasi iman kita. Mari kita nyatakan bersama-sama. 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah salah satu jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh. Pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan kehidupanku hari ini. Karena sejak hari ini, aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu
aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan amin 5 kali. 2, 3. Amin. 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 Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan di Melbourne PLC, juga jemaat Tuhan di Brisbane dan di Sydney, dan jemaat Tuhan di manapun Anda berada, Zoe yang ada di Bandung, Zoe di CRC. Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Dan kami tahu, maka kami sekarang mengerti kebenaran-Mu. Darah-Mu, darah Yesus ada dalam hidup kami. Tulah-tulah apapun tidak boleh menjamah, tidak boleh menguasai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26, beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Tuhan berfirman, bahwa Tuhan menjadikan manusia sesuai dengan gambar Tuhan dan rupa Tuhan. Apa itu? Yaitu supaya Anda dan saya berkuasa. Berkuasa atas seluruh bumi. Tuhan menginginkan Anda dan saya berkuasa. Berkuasa artinya adalah
bukan menjadi objek kegagalan, bukan menjadi objek kesulitan. Anda dan saya diciptakan berkuasa. Dan kata berkuasa ini artinya adalah Anda dan saya diberi kuasa untuk memerintah, untuk menguasai dan menaklukkan apa yang dikuasai dan apa yang ditaklukkan, yaitu semua kesulitan, semua permasalahan. Ini adalah titik yang harus kita pahami. Tuhan tidak pernah membuat Anda dan saya menjadi orang-orang yang kalah. Tuhan menghendaki Anda dan saya orang-orang yang bisa mengatur. Anda dan saya dibuat untuk bisa menguasai, menaklukkan, dan memerintah. Ini hal yang menarik bagi kita. Kita akan melihat di dalam perjanjian baru Markus 4 ayat yang ke-39. Markus 4 ayat 39, demikianlah firman Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Iya, kita melihat apa yang terjadi dengan Yesus tatkala dia sedang berlayar bersama murid-muridnya. Ada gangguan. Dan Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia berkuasa. Dan dia mengatakan kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Firman Tuhan mencatat, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini yang menjadi panutan kita. Kuasa yang Yesus berikan supaya kita bisa melakukan banyak hal, gangguan-gangguan yang kita hadapi. Kita tidak berteriak, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Tapi Anda dan saya telah diberi kuasa itu. Oke, kita akan melihat selanjutnya Kejadian 4 ayat yang ke-7. Kejadian 4 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Iya. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini adalah firman Tuhan kepada Kain sebelum dia melakukan kesalahan, yaitu membunuh adiknya. Tuhan berkata, tetapi engkau harus apa? Berkuasa atasnya. Ini yang sangat menarik. Tuhan benar-benar menciptakan manusia dari awal, yaitu supaya kita berkuasa. Tuhan tidak pernah merancang supaya kita kalah, supaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. No. Anda melihat Kain pun sebelum dia melakukan kesalahan, Tuhan berkata, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Harus berkuasa atasnya. Ya, saya berharap ini akan memberikan satu gambaran kepada kita. Kita akan melihat selanjutnya Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 7. Mazmur 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah engkau letakkan di bawah kakinya. Iya. Firman Tuhan berkata, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Apa yang ditaruh di bawah kaki Anda dan saya? Semua kesulitanmu, semua permasalahanmu,
Semua sudah ditaruh oleh Tuhan di bawah kakimu. Tuhan berkata, Anda diberi kuasa. Oke? Masalahnya adalah seringkali kita merasa kecil, seringkali kita merasa tidak mampu. Nah, rasa-rasa yang seperti inilah yang mengganggu kehidupan kita. Sekali lagi, dari awal penciptaan, Tuhan sudah mempunyai rancangan yang cukup jelas bahwa kita semua diberi kuasa atas seluruh bumi. Masalah kita ada di muka bumi ini. Kesulitan-kesulitan ada di muka bumi ini. Oke, gangguan-gangguan ada di muka bumi ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya berharap Anda mulai memahami, mulai mengerti. Mengapa Anda diberi kuasa? Karena yang pertama, itu rancangan Tuhan memang begitu. Dia mau Anda dan saya, orang yang diciptakannya ini, menang terhadap setiap kesulitan, setiap masalah yang hadir dalam hidup kita. Dia memang mau Anda dan saya menang. Bagaimanakah sikap kita? Sikap kita sebagai orang percaya. Apa yang harus kita kerjakan? Tuhan berjanji, Anda dan saya diberi kuasa. Dan seringkali, tatkala Anda nggak pernah mengerti bahwa Anda dikasih kuasa, Anda akhirnya menyelesaikan permasalahanmu dengan tidak menggunakan kuasa itu. Masalahnya adalah kita tidak memahaminya. Dan saya berharap mulai saat ini Anda mulai ngerti. Kuasa itu diberikan oleh Tuhan kepada Anda dan saya. Oke, kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya. Kita akan melihat Yesaya 37 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yesaya 37 ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ya, ini yang menarik. Yeskiel, seorang nabi, dia diperintahkan Tuhan untuk berbicara kepada tulang kering. Dan tulang kering ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, sama sekali kering. Tetapi Tuhan berkata, bernubuatlah ya anak manusia. Dan yang menarik adalah, Yeskiel disuruh berkata, tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Ini yang menarik. Dengarlah firman Tuhan, hei tulang-tulang kering. Banyak yang kita pikirkan tatkala tulang kering itu suruh mendengar firman Tuhan. Yeskiel disuruh berbicara kepada tulang kering itu. Kalau Tuhan memerintahkan kepada Yeskiel untuk berbicara kepada tulang kering ini, ada sesuatu yang harus kita awasi. Dan kita melihat di dalam perjanjian baru, firman Tuhan, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63. Ini ada rahasia yang harus kita kupas di sini. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63, demikianlah firman Tuhan.
Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Iya, Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Berarti setiap perkataan Yesus adalah roh. Dan Anda harus tahu, roh itu tidak bisa mati. Perkataan Yesus itu adalah roh dan hidup. Perkataan Yesus adalah roh yang bisa membawa, memberi kehidupan. Perkataan Yesus adalah roh. Kita kembali kepada Yeskiel. Hai anak manusia, katakanlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah roh. Tidak ada kedaluarsanya. Perkataan Yesus itu adalah roh. Roh itu selalu hidup. Tidak ada expired, tidak ada kedaluarsa. Apa artinya? Firman Tuhan walaupun sudah 2000 tahun diperkatakan. Firman Tuhan mungkin sudah 3000 tahun diperkatakan. Tidak ada expired. Ada kuasa di dalamnya. Perkataan itu adalah roh. Dan tulang-tulang kering yang tidak mungkin bisa hidup. Tapi tatkala firman Tuhan berkata, dengarlah firman Tuhan, hai tulang-tulang kering. Maka Yeskiel berkata-kata kepada tulang kering itu, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Apa yang terjadi dengan masalahmu? Mungkin Anda berpikir juga masalahku nggak mungkin ada jalan keluarnya. Mungkin persoalan keuangan, keuanganmu dipinjam oleh orang lain dan orang lain itu sudah habis-habisan. Tidak mungkin dia bisa mengembalikannya. Mungkin orang yang meminjam itu tidak punya apa-apa sudah. Jadi sudah tidak mungkin sama sekali. Nah, apa yang terjadi? Masih punyakah iman? Masih adakah iman? Kalau Anda mempunyai iman, Anda bisa memperkatakan firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, firman yang mana? Ya, firman yang mana? Ya. Ini yang menjadi pokok permasalahan. Tatkala Anda mengerti rahasia firman, firman Tuhan itu roh yang bisa membawa kepada kehidupan. Banyak kesaksian orang-orang yang dahulu kehidupannya sangat sulit dan tidak mungkin bisa maju dan tidak mungkin dia bisa naik. Tetapi Tuhan bisa melakukannya. Karena dia adalah El Shaddai, apa yang dia katakan tatkala kita percaya, maka yang dia katakan itu akan terjadi. Disinilah letak permasalahannya. Masihkah ada iman di dalam diri kita? Dan tahukah kita bahwa Tuhan mempunyai aturan main yang harus terjadi? Ya. Maka Yeskiel dikatakan, bernubuatlah mengenai tulang-tulang kering ini. Katakan kepadanya, hei tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Yang gak mungkin hidup disuruh mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan sekarang kita mulai mengerti mengapa tulang-tulang kering disuruh mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah roh yang bisa memberi kehidupan. Ya, saya berharap pada pagi hari ini Anda mulai mengerti. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Tuhan semuanya itu mungkin. Yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu mungkin. Karena apa? Dia punya perkataan dan perkataannya itu adalah roh. Ya, perkataannya itu adalah roh. Anda dan saya dipakai Tuhan untuk memperkatakan kembali. Firman Tuhan itu harus kita perkatakan kembali. Banyak kali orang mempunyai respon yang salah. Pada pagi hari ini kita mendengar bahwa waktu Tuhan membentuk manusia, Tuhan sudah mempunyai rencana bahwa manusia yang dibentuknya ini punya kuasa. Nah,
tatkala kita punya respon salah, maka kita tidak akan mendapat sesuatu. Tatkala kita mempunyai respon dan respon itu benar. Bagaimana respon yang benar itu? Sekali lagi, perkataan Tuhan itu adalah roh. Dan perkataan ini harus kita hadirkan terus di dalam hidup kita. Kita hadirkan dalam hidup kita. Caranya kita mengakui apa yang Yesus pernah katakan. Tuhan berkata bahwa marilah kita membentuk manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Apa responmu? Kalau Anda mempunyai respon yang benar, Tuhan, aku adalah orang yang kau bentuk. Dan pembentukannya sesuai dengan rencanamu, rancanganmu. Bahwa aku penuh dengan kuasa. Demi nama Yesus, aku terima rancangan itu. Inilah kita menghadirkan apa yang Yesus katakan sekian ribu tahun yang lalu, kita hadirkan di hidup kita hari ini. Ya. Maka hadirkan perkataan Yesus yang adalah roh itu terus di dalam hidup kita. Terus di dalam hidup kita. Saya berharap Anda mulai mendapatkan satu pemahaman. Ingat, Tuhan membentuk Anda dengan rancangan yang jelas. Tatkala saya masih pemuda, saya melihat masa depan saya gelap. Saya nggak ngerti harus berbuat apa. Tapi saya tidak menyerah begitu saja. Saya mencoba mencari, membaca Alkitab, dan saya mulai mengerti, oh Tuhan penuh kuasa, oh Tuhan itu El Shaddai, oh Tuhan itu Maha Kasih. Saya mulai mengerti. Tetapi di satu pihak, saya melihat kenapa hidup saya kok tidak sesuai yang firman katakan. Di mana salahnya? Saya mencoba mencari tahu. Dan akhirnya saya mulai mengerti. Butuh waktu yang cukup lama. Ya. Butuh waktu yang amat lama. Ya. Saya baru mulai mendapatkan kebenaran itu tahun 1978. Dan setelah kebenaran itu saya terima, saya mulai mengerti bahwa kebenaran itulah yang bisa merubah hidup saya. Bukan komplain itu yang bisa menghidupkan saya. No, kebenaran, perkataan Tuhan itu yang bisa merubah hidup. Dan mulai saat itu, saya mulai memperkatakan setiap janji-janji Tuhan. Janji itu saya terus perkatakan terus, saya perkatakan terus. Saya nggak bosan-bosannya memperkatakan. Saya perkatakan terus. Saya memperkatakan dengan pengertian. Saya memperkatakan dengan pengertian. Tiba-tiba, begitu kairosnya Tuhan sampai, terjadilah perubahan. Yang saya sendiri juga terkejut. Ya. Apa yang terjadi? Begitu perubahan terjadi, tidak bisa di stop. Terus mengalir terus, mengalir terus. Saya ikutin dan saya kejar terus sampai hari ini. Sampai hari ini saya terus juga mengejar terus. Saya mencoba mempraktekkan hal-hal yang belum pernah saya praktekkan atau yang dulu pernah saya praktekkan dan sekarang saya kejar lagi. Saya mau mengalaminya lagi. Supaya apa? Supaya nanti saya mempunyai warisan yang saya bagikan kepada anak-anak. Warisan bukan dalam materi, tapi warisan understanding, warisan pengertian ini. Materi bisa hilang, bisa lepas, tetapi understanding nggak bisa. Dan ini perlu kita miliki. Dan tatkala kita sudah memilikinya, maka kita mulai membagikan, menceritakan kepada anak, mantu, cucu-cucu. Ya, inilah rahasianya. Oke, sekarang kita sudah sampai di Yeskiel 37 ayat 1-5 dan kita sudah mulai mengerti bahwa perkataan firman Tuhan itu adalah roh. Bagaimana sekarang dengan perjanjian baru? Perjanjian baru Tuhan pun berbicara mengenai kuasa.
Di dalam Lukas 9 ayat yang pertama, kita akan melihat ini. Lukas 9 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya, Yesus memanggil ke-12 muridnya karena pada waktu itu dia hanya punya murid sebanyak 12. Ya, bagaimana dengan kita hari ini? Oke, supaya kita lebih jelas kita akan membaca Matius 10 ayat 1, masih berbicara mengenai murid. Matius 10 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, masih sama. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda dan saya? Apakah kita termasuk murid? Kita akan membuka Matius 28 ayat yang ke-18 dan 19. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saya termasuk salah satu murid karena pada waktu firman dibagikan kepada setiap orang dengan target Anda dan saya menjadi murid Yesus. Jadi kita semua adalah murid Yesus. Semua orang-orang yang memberitakan kabar baik menjadikan semua orang menjadi muridnya Yesus. Jadi tatkala kita membaca Lukas 9 ayat 1, Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan kuasa dan otoritas untuk menguasai roh-roh jahat. Kuasa itu diberikan kepada murid. Dan tatkala saya mengakui bahwa saya adalah salah satu murid, maka kuasa itu masuk ke dalam roh saya. Begitu juga di dalam Matius 10 ayat 1. Ya. Nah, dari sini kita mulai mendapatkan satu pengertian bahwa Anda dan saya adalah muridnya. Anda diberi kuasa, diberi otoritas untuk menguasai setan-setan dan roh-roh jahat. Pengertian ini amat sangat penting. Yang kedua, kita menghadirkan perkataan Yesus yang 2000 tahun yang lalu diucapkan itu. Kita hadirkan di dalam hidup kita di tahun hari ini, 2020. Kita perkatakan kembali, Tuhan, aku adalah salah satu murid-Mu. Dan aku menerima kuasa dan otoritas-Mu itu. Kuasa dan otoritas itu ada di dalam aku sekarang. Ya. Inilah respon yang benar. Maka kuasa itu masuk ke dalam rohmu. Kuasa itu ada di dalam mulutmu. Dan tatkala Anda tidak henti-hentinya mengakui bahwa kuasa itu ada di dalam diri Anda, maka itulah yang terjadi dalam hidup Anda. Di dalam hidup kita ini terjadi seperti itu. Seperti apa yang kita katakan. Dan firman Tuhan di dalam Lukas tadi, kita diberi kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, inilah yang Tuhan mau Anda paham, Anda mengertinya. Kemudian di dalam Matius 10 sama, Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Anda dan saya diberi kuasa itu. Dan kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, semua temanya sama. Anda dan saya dikasih kuasa. Maka yakinlah bahwa kuasa itu sudah diizinkan oleh Tuhan untuk kita terima. Maka terimalah. Jangan biarkan kuasa itu tidak ada di dalam hidup kita. Kemudian yang menarik adalah Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu
untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Oh, haleluya. Jadi Anda dan saya diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking yang adalah manifestasi daripada roh jahat. Juga dikasih kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kita, keluarga kita. Wow. Kalau Anda mengerti rahasia ini, maka tidak boleh ada lagi orang-orang yang meremehkan hidup kita. Tidak boleh ada lagi orang-orang yang menganggap dengan mata sebelah. Karena apa? Yesus berkata, Anda diberi kuasa untuk melakukan semuanya itu. Dan kuasa itu sudah ada di dalam dirimu. Anda nggak perlu minta-minta lagi. Ya. Dan kita akan melihat satu lagi, yaitu di dalam di dalam kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, kamu, katakan. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus sudah turun. Oke, Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Sudah turun dan dia tetap ada di muka bumi ini. Oke, sekarang Anda dan saya tinggal mengakui Roh Kudus engkau sudah turun. Dan sekarang aku adalah salah satu objek. Aku menerima kuasa itu. Kuasa itu ada di dalam aku. Kuasa ini membuat aku menjadi saksi-saksimu yang sempurna. Sekarang kuasamu ada di dalam aku, membuat aku bisa mengerti kebenaran firman, mengalami janji-janji firman-Mu. Ya, nah, Anda jangan pernah berpikir bahwa nanti nunggu peringatan turunnya Roh Kudus baru kita diurapi. No, enggak. Roh Kudus sudah pernah turun. Sudah pernah turun. Dan dia tetap ada di muka bumi ini. Bagaimana Anda dan saya menyikapinya? Mari kita sikap dengan baik. Kita merespon dengan baik. Ya, semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan kepada Anda dan saya. Dan saya berharap Anda mulai paham dan mengerti sekarang. Oh, haleluya, haleluya. Saya berharap mulai hari ini akan merubah cara berpikirmu. Cara berpikir ini sangat mempengaruhi kita. Mari kita sesuaikan cara berpikir kita ini dengan firman. Kita mengalami janji-janji Tuhan. Ingat, Anda sudah memiliki kuasa. Kuasa itu ada di dalam Anda sekarang. Kuasanya Tuhan ada di dalam dirimu. Oke. Tutuplah Alkitabmu. Kita akan masuk di dalam Holy Communion. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sudah kami dengar, kami paham, dan kami mengerti. Meteraikan itu semua di dalam roh kami. Buat kami memahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami punya iman yang sama. Kami mengerti Tuhan. Yes, Engkau ada di dalam kami sekarang. Engkau beserta kami sekarang. Dan Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya.
Mari saudara-saudara kita perkatakan pengakuan iman ini bersama-sama saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Dan firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit yang ada di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku dikuasai jalan buntu, sudah diambil dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekucur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, dan aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman Tuhan berkata, aku diberi hidupnya Yesus, hidup kekal. Firman-Mu berkata, hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Di dalamnya tidak ada kebinasaan, di dalamnya tidak ada kecelakaan, di dalamnya tidak ada alam maut. Tuhan, kami terima hidup kekal-Mu. Hidup kekal-Mu ada di dalam hidup kami, menyatu dengan kami. Sekarang posisi kami ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kami. Dan firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, maka semuanya akan diberikan. Tuhan, sekarang kami mengambil darah-Mu, darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan seluruh tubuh kami sudah dibuat benar karena darah Yesus. Termasuk tenggorokan kami, ada darah Yesus yang membenarkannya, maka virus corona tidak boleh menguasai kami. Tuhan, ini adalah iman kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Terjadilah apa yang kami imani. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga lanjut mau berdoa syafaat untuk setiap jemaat-Mu, jemaat PLC yang ada di Melbourne, jemaat Zoe yang ada di Citra Raya, Cikupa, jemaat Zoe yang ada di Pasadena, Bandung. Tuhan, mereka adalah jemaat yang sudah Tuhan tebus. Ingatlah Tuhan, Engkau telah menebus mereka menjadi milik-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa, kami bawa jemaat-Mu ini masuk ke dalam hidup kekal-Mu. Dan ada darah Yesus di dalam hidup mereka, dan darah itu memproteksi mereka. Dan aku minta demi nama Yesus, mereka yang butuh jalan keluar, mereka diberi jalan keluar. Dan mereka yang membutuhkan terobosan dalam bidang keuangan, Tuhan, kami tahu itu bukan karunia, tapi ingatlah apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Mereka terus menaburnya, menabur Tuhanku. Dan ingatlah akan janji-Mu, siapa yang menabur punya hak untuk menuai. Demi nama Yesus biarlah itu terjadi. Kami juga bawa jemaat-jemaat-Mu yang ikut PA Tuhan. Kelompok Senin malam,
kelompok Selasa sore dan Selasa malam, kelompok Rabu malam, kelompok Kamis malam, kelompok Jumat malam, dan Sabtu malam. Tuhan, kami bawa mereka semuanya masuk di dalam hidup kekal-Mu, tinggal di dalam hidup kekal-Mu, dan darah Yesus ada pada mereka. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengar berita kemenangan ini, dimanapun mereka berada. Mereka yang sudah aku sebut maupun yang belum aku sebut. Tuhan, biarlah pewahyuan, hikmat, pengertian itu mereka terima, sehingga mereka mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa Tuhan, ada darah Yesus yang memagari bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa ini cepat mencapai target Tuhanku, yaitu hidup setara dengan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Dan bangsa Indonesia ini dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak benar. Mari Tuhan, biarlah kesatuan dan persatuan itu ada, toleransi ada. Dan demi nama Yesus, kami terus minta darah Yesus, kami percikan atas bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote, ada darah Yesus, dan darah itu telah membereskan semuanya, kutuk-kutuk pertumpahan darah dan kutuk-kutuk kegagalan itu tidak boleh ada lagi. Kami juga terus berdoa kesatuan antara presiden, wakil presiden, para menteri, Menko, juga pejabat-pejabat setaraf dengan menteri. Tuhan, ikat terus dengan kesatuan, bersama-sama mengatasi virus corona, bersama-sama mengatasi perekonomian, bersama-sama mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah dalam masa-masa seperti sekarang ini, jemaat-Mu mempunyai iman yang teguh, kerinduan untuk selalu mencari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar kami. Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian ini. Aku minta darah-Mu, darah Yesus, aku curahkan atas setiap jemaat-Mu. Demi nama Yesus, darah Yesus ada dalam kehidupan mereka, maka tulah-tulah tidak boleh menjamah mereka. Damai, sejahtera, dan agape-Nya Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala hormat pujian hanya bagi Yesus. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.